Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi kali ini kita akan belajar dan bahas materi mengenai to be. Tapi sebelum kita masuk ke materi, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja kita bahas to be. Apa sih itu to be? To be atau yang biasa disebut sebagai kata bantu atau sebagai kata penghubung antara subjek dengan objek. To be ini biasa atau bisa diartikan sebagai adalah. Buat kalian yang belum tahu, to be ini dapat berubah sesuai dengan kapan sesuatu itu terjadi. Loh, bagaimana maksudnya? Yaitu menyesuaikan waktu kejadian. Oke, lanjut lebih jauh lagi. To be di sini saya bagi menjadi present dan juga past. Dan di dalamnya saya bagi lagi menjadi singular serta plural. Tidak hanya dalam present, tapi yang past juga sama, dibagi menjadi singular serta plural. Untuk penggunaan singular dalam present, di sini terdapat dua jenis to be. Yang pertama adalah am. To be am ini hanya digunakan untuk subjek I. Sebelum kita membahas akan saya berikan contoh. I am a student, yang berarti saya adalah murid. Kemudian yang singular selanjutnya adalah is. Is ini berfungsi untuk subjek she, he, dan it. Sebelum lanjut ke yang plural, sebelumnya akan saya jelaskan bahwa singular ini artinya adalah tunggal, sedangkan plural artinya adalah jamak. Jamak itu adalah lebih dari satu. Di sini untuk yang singular karena tunggal, I kan subjeknya adalah tunggal. Begitu pula dengan she, he, it itu adalah tunggal semua. Untuk plural menggunakan to be, are. Terus apa saja subjek yang berhubungan dengan are? Yaitu they, we, you. They menggunakan are dan masuk ke plural. Kenapa? Karena they itu kan adalah jamak, lebih dari satu, artinya mereka. We juga jamak. You di sini bisa diartikan sebagai kamu, bisa juga diartikan sebagai kalian. Jadi ini masuknya di are. Maka pasangan dari they, we, you ini adalah are. Kemudian lanjut yang singular. To be yang digunakan adalah was. Apabila konteksnya adalah past dan subjeknya adalah tunggal, maka yang digunakan adalah was. Sebagai contoh, I, she, he, it, karena itu adalah tunggal. Apabila konteksnya adalah lampau atau past, maka to be yang digunakan adalah was. Sedangkan untuk plural menggunakan were. Untuk subjeknya tetap sama seperti yang present, you, we, dan they. Kemudian lanjut ke penggunaan to be. Yang pertama, to be diikuti kata benda atau noun. Yang kedua, to be diikuti kata sifat atau adjective. Yang ketiga, to be diikuti kata keterangan tempat. Yang keempat, to be diikuti oleh verb ing
atau continuous. Yang kelima, to be diikuti oleh verb 3 atau passive voice. Masuk ke yang pertama, to be diikuti oleh kata benda. Sebagai contoh, he is my teacher. Di sini to be-nya menggunakan is karena he di sini adalah termasuk singular atau tunggal subjeknya. He is my teacher. Diikuti setelah is diikuti oleh kata benda yaitu my teacher. Kemudian contoh yang lain, it is my house. It di sini adalah tunggal jadi menggunakan to be is. My house diikuti oleh kata benda. Contoh selanjutnya, they are my family. Mereka adalah keluarga saya. Yang ini menggunakan are. Kenapa? Karena subjeknya adalah they atau jamak lebih dari satu. Kemudian diikuti oleh noun yaitu my family. Contoh yang selanjutnya, we are the winners. We yaitu subjek jamak diikuti oleh are. Kemudian diikuti oleh kata benda atau noun, the winners. Kemudian penggunaan to be yang selanjutnya yaitu to be diikuti oleh kata sifat atau adjective. Sebagai contoh, my daughter is beautiful. Anak perempuan saya cantik. Beautiful di sini adalah adjective dan to be-nya menggunakan is karena subjeknya adalah my daughter yang artinya singular. Hanya ada subjek tunggal. Contoh selanjutnya, she was thin when I met her last year. Di sini kita lihat konteksnya adalah last year atau tahun lalu, jadi kita menggunakan to be yang lampau. Dan di sini untuk subjeknya karena itu adalah singular atau tunggal, maka kita menggunakan was. She was thin. Kemudian penggunaan to be yang selanjutnya yaitu to be diikuti oleh keterangan tempat. To be diikuti keterangan tempat. Sebagai contoh, my house is in Solo. My house sebagai subjek, is sebagai to be, dan Solo sebagai keterangan tempat. Contoh lain, they are from Makassar. They sebagai subjek jamak, are sebagai to be, from Makassar sebagai kata keterangan tempat. Kemudian penggunaan to be yang selanjutnya, to be diikuti oleh verb ing atau continuous. Contohnya, she is reading book. Dia sedang membaca buku. Di sini verbnya menggunakan ing dan diikuti sebelumnya oleh to be, is. Maka di sini menunjukkan kejadian yang sedang terjadi atau disebut sebagai continuous. Contoh selanjutnya, they are sleeping in the bedroom. Mereka sedang tidur di kamar. They diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh verb ing yang menunjukkan sesuatu kejadian yang sedang terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu to be diikuti oleh verb 3 atau passive voice. Seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu passive voice. Dalam passive voice, biasanya objek diletakkan di depan, kemudian diikuti oleh
to be dan juga verb 3. Salah satu kriterianya juga dalam passive voice biasanya pasti, bukan biasanya lagi ya, tapi pasti menggunakan kata by. The cake is cooked by mama. Kue itu dimasak oleh mama. Contoh kedua, TV is turned off by papa. TV dimatikan oleh papa. Di sini the cake sebagai objek, is-nya sebagai to be karena mama sebagai subjek adalah singular, dan cook adalah bentuk verb 3 dari cook, dan mama sebagai subjek. Oke, mungkin sekian materi pembahasan pada kali ini. Apabila teman-teman suka, silahkan like dan share video ini kepada teman-teman kalian semua. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam belajar bahasa Inggris. Oke, terima kasih.